Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Hari ini kita akan masuk ke minggu ketiga dari kuliah simulasi komputer, di mana sesuai silabus kita akan membahas mengenai bilangan acak atau random number dan juga variat acak atau random variat. Nah, seperti biasa, sebelumnya kita akan memberikan beberapa definisi apa itu bilangan acak, apa itu variat acak. Nah, kemudian yang terpenting adalah relasinya dengan tujuan kita, yaitu menjawab simulasi komputer. Nah, perlu saya tekankan bahwa di minggu lalu Anda sudah belajar yaitu simulasi statik begitu ya. Baik statik deterministik menggunakan input output, kemudian simulasi yang berikutnya adalah statik probabilistik menggunakan simulasi dinamik probabilistik, dinamik deterministik menggunakan dinamika sistem ya. Jadi minggu lalu Anda sudah belajar simulasi deterministik begitu, deterministik statik menggunakan input output, dan juga deterministik dinamik menggunakan dinamika sistem. Nah, mulai sekarang kita akan masuk ke materi di mana yang kita bahas itu adalah simulasi ya. Adalah di sini kita belajar masalah simulasi probabilistik. Nah, probabilistiknya adalah dinamis, artinya ada elemen waktu yang bergerak. Ya, ini merupakan satu hal yang nanti akan coba kita ilustrasikan di dalam papan tulis ya. Sehingga karena dia sifatnya probabilistik, tentu saja ada sifatnya dia yang acak ya atau random. Nah, oke. Yang berikutnya di sini merupakan outline dari kuliah kita hari ini. Ini Anda perlu melakukan latihan dengan Microsoft Excel ya supaya bisa lebih memahami. Jika Anda hanya pasif, saya rasa akan sulit kalau Anda tidak mencoba langsung ke Excelnya. Saya tidak membagi Excelnya, tapi saya akan mencontohkan ya. Kalau Anda ingin bertanya, silahkan nanti ditanyakan pada saat sesi tanya jawab di kelas. Oke, yang pertama kita akan membahas, ini merupakan satu konsep yang paling penting dari kuliah ini, ada di bagian pertama. Jadi sebetulnya apa yang disebut sebagai perilaku acak ya. Kalau Anda diberikan sebuah sistem ya, ingat bahwa kita dalam TI kerangkanya selalu kerangka sistem. Nanti dari sistem menjadi model. Nah, modelnya tersebut kemudian yang akan coba kita selesaikan. Dan dalam kasus kita yang sekarang, modelnya adalah model simulasi ya, bukan model analitik. Oke. Apa itu yang disebut sebagai perilaku acak? Ya. Sehingga dalam perilaku acak itu mengapa kemudian Anda memerlukan pengujian distribusi? Yang dimaksud di sini tentu saja adalah distribusi statistik penyampelan atau sampling distribution ya. Kemudian konsep dasarnya seperti apa dalam merepresentasikan perilaku acak tersebut, karena yang mau kita cari adalah bagaimana perilaku acak tersebut dapat direpresentasikan di dalam model kita ya. Nah, kemudian di sini kemudian nanti Anda akan dijelaskan dalam masalah perilaku acak tersebut sebetulnya apa hubungannya antara bilangan acak dengan variat acak ya. Nah, kemudian kalau Anda sudah paham, nanti di sini Anda akan diajarkan bagaimana membangkitkan bilangan acak. Di sini yang kita ajarkan adalah dengan menggunakan metode LCG, Linear Congruential Generators. Ini merupakan salah satu metode saja. Kemudian untuk metode-metode yang lain akan banyak dibahas di kuliah minggu depan, di minggu yang keempat. Kemudian Anda akan diberikan konsep mengenai pembangkitan variat acak. Ini juga merupakan salah satu metode saja dengan transformasi inverse begitu ya. Kemudian kalau Anda sudah memahami bagaimana membangkitkan dengan transformasi inverse, kita akan belajar yang lain minggu depan ya. Nanti Anda akan diajarkan juga contoh begitu ya. Bagaimana membangkitkan variat acak dengan transformasi inverse, apa hubungannya dengan bilangan acak. Dan yang terakhir, untuk menutup kuliah ini Anda akan diberikan PR ya, supaya Anda bisa memahami dengan baik. Oke. Yang pertama, kita akan masuk ke yang disebut sebagai perilaku ya, perilaku yang acak. Ingat bahwa kuliah kita sekarang
membahas simulasi yang sifatnya probabilistik, maka pasti ada sesuatu yang sifatnya acak yang akan kita bahas. Oke, apa saja yang dibahas di dalam perilaku acak tersebut? Coba kita paparkan dengan sebuah ilustrasi sederhana, tapi yang mana ilustrasi ini akan terus-menerus kita pakai sepanjang kuliah simulasi komputer ini selama 1 semester ke depan. Ya. Nah, di sini Anda diberikan sebuah sistem antrian yang sederhana. Ya. Jadi Anda silahkan membayangkan sebuah sistem antrian yang sederhana di mana hanya ada satu ATM. ATM ini nanti kita sebut sebagai server, ya, di mana pelanggan datang ke ATM, dia mengikuti, ya, dia mengikuti antrian first in first out, artinya siapa yang datang duluan akan dilayani duluan, dan dia itu sifat antriannya tidak terbatas, artinya berapapun orang yang datang dia bisa ditempatkan di dalam antriannya. Ya, kan ada juga antrian terbatas kalau misalnya dalam gedung begitu ya. Misalnya gedungnya sudah penuh, ya Anda tidak bisa datang lagi ke situ. Nah, tapi di sini yang ada di sini adalah antrian yang sifatnya tidak terbatas. Dan kemudian Anda akan meninggalkan sistem tersebut. Anda sebagai pelanggan akan meninggalkan sistem tersebut setelah Anda dilayani di ATM-nya tersebut. Nah, Anda sebagai seorang calon sarjana teknik industri, Anda diminta untuk mereplikasi perilaku acak dari kedatangan pelanggan ke sistem tersebut. Ya, kemudian sarjana teknik industri tersebut dia mengumpulkan data kedatangan ya dan waktu antar kedatangan itu sebanyak 100 orang. Artinya 100 orang yang datang dia dikumpulkan, ya. Nah, kemudian Anda di sini ya, Anda di sini diminta untuk mereplikasi kedatangan tersebut ke dalam 10 dataset yang berbeda, ya. Di mana setiap setnya dia berisi, ini bukan 50 ya, seharusnya 100, ini saya revisi. Seharusnya 100, dia terdiri dari 100 waktu antar kedatangan. Bagaimana kemudian Anda bisa melakukan tugas ini? Nah, sebelum kita jawab secara teknis, ada baiknya kita coba representasikan dalam skema. Ya. Oke. Di sini ya. Jadi ini adalah contohnya. Di sini kalau Anda lihat, ini berarti orang pertama datang, minutes at itu adalah menit ke ya maksudnya. Datang di menit ke 0,07. Pelanggan kedua datang di menit 1,90. Pelanggan ketiga datang di menit 2,11 ya. Pelanggan keempat datang di menit 14,83 dan seterusnya sampai Anda mengumpulkan 100 data dari kedatangan pelanggan. Oke, coba kita gambarkan. Kalau kita gambarkan, sistemnya kan adalah begini, ya. Ini adalah ATM. Yang di sini kita sebut sebagai antrian atau queue, ya. Di mana ada orang, ya. Ini ada orang yang datang. Dan di sini pasti hanya ada satu orang yang dilayani. Kalau dia dilayani, bisa saja kan, maksud saya ATM yang tersebut kosong, sedang tidak ada pelanggan yang ada di situ. Ya. Kemudian kalau sudah, maka pelanggan tersebut akan pergi dan dia selesai dilayani. Nah, pertanyaannya, yang disebut sebagai perilaku yang sifatnya acak itu adalah apa? Ya. Dan bagaimana kita mereplikasi perilaku acaknya tersebut? Oke. Anda sudah diberikan petunjuk gitu ya, bahwa yang disebut sebagai perilaku acaknya tersebut adalah kedatangan, ya. Tapi bagaimana kemudian dalam kedatangan ini ada sesuatu yang sifatnya acak? Mengapa kedatangan harus acak? Mengapa kedatangan itu tidak deterministik begitu misalnya? Ya, kalau itu jelas ya. Di sini kita tidak bisa memprediksi kapan kemudian orang pertama itu datangnya persisnya kapan. Ini kan pasti sesuatu terjadinya secara acak saja, ya. Nah, tapi kemudian di sini kita masih belum menjawab apa yang disebut sebagai perilaku acak dari kedatangan pelanggan ke dalam sistem antrian ini. Apakah yang disebut ini berarti kita harus bisa menirukan, ya? Kan tugas Anda tadi kan di sini Anda sebagai seorang sarjana TI diminta untuk
menirukan ya, menirukan ini dan kemudian membuat ke dalam beberapa dataset waktu kedatangan kan berarti. Jadi maksudnya tugas Anda pada akhir dari kuliah ini tuh di sini kan Anda akan membuat ini adalah pelanggan begitu ya atau customer 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini 100 begitu. Ini kita sebut sebagai set 1 ya. Ini kita sebut sebagai set 2 ya, dan yang terakhir di sini kita punya set yang ke-10 ya. Di sini apa yang Anda isi? Yang Anda isi tidak salah, tidak lain adalah waktu kedatangannya. Misalnya 0,05, di sini 1,71 dan seterusnya sampai berapa. Ini pun sama. Nah, tetapi pertanyaannya adalah dari 10 set yang Anda buat ini harus bisa merepresentasikan perilaku acak dari dataset yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, ini merupakan kita punya beberapa pertanyaan yang sifatnya kritis ya. Yang pertama, kalau kita lihat apa yang disebut ya, apa yang disebut sebagai perilaku dari kedatangan pelanggan ke dalam antrian. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau kita diberikan data kedatangan pelanggan seperti ini, kemudian lantas kenapa? Ya, so what begitu. Apa yang bisa saya pelajari dari sini? Ya. Nah, kalau kita lihat kemudian, apa kemudian statistik yang perlu kita peroleh dari dataset tersebut? Dan yang terakhir, yang belum kita jawab tadi adalah kalau saya diminta untuk membuat 10 dataset yang itu bisa menirukan dari kedatangan pelanggan ke dalam sistem ini, maka bagaimana caranya? Dan apa sih sebetulnya yang disebut sebagai proses untuk menirukan tersebut? Ya. Kalau kita lihat sekarang begitu, misalnya kita ukur ya. Ini adalah kedatangan pelanggan pertama di waktu 0,07. Berikutnya dia terjadi di waktu 1,90 ya. Berikutnya mepet sekali 2,11 ya, tapi karena tidak bisa terlalu mepet gambarnya ya, kira-kira seperti ini, cukup representatif. Dan ini jauh sekali 14,83. Kemudian ini relatif tidak sejauh itu, yaitu 18,01. Nah, sekarang apa yang bisa Anda pelajari dari titik-titik seperti ini, waktu antar kedatangan? Ya. Apa kemudian kalau dibandingkan misalnya dengan waktu kedatangan yang lain, misalnya yang di sini ada di titik ini, kemudian ini kedatangan kedua, ketiga, keempat. Atau mungkin kalau ini saya sebut 1, ya, ini saya sebut 2, ini saya sebut 3, gitu. Atau mungkin yang berikutnya adalah yang di sini adalah begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ingat ya, yang bulat-bulat ini adalah pelanggan, ya. Di sini secara intuisi begitu ya, kita tahu bahwa yang ketiga ini kita sebut sebagai sebuah sistem antrian yang ramai. Ya. Yang kedua adalah sebuah sistem antrian yang lengang begitu atau tidak terlalu ramai atau kosong. Sementara yang ketiga di sini kita sebut sebagai sistem antrian yang dia itu ya sedang-sedang saja. Jadi yang ketiga ini adalah ramai. Jadi kalau saya menulis berdasarkan tingkat keramaiannya pasti 3 paling ramai, kemudian 1, kedua teramai, dan 2 yang paling lengang. Ya. Nah, sehingga kalau di sini dari mana kemudian Anda bisa menyimpulkan itu? Tidak lain kan adalah dari jarak setiap 2 konsumen yang berurutan. Artinya apa? Inilah jarak yang saya ukur ini. Jaraknya, ini adalah jaraknya, ini adalah jaraknya, dan juga jarak. Ini adalah jaraknya. Sehingga kalau untuk yang ketiga ini, wajar kalau saya sebut sebagai antrian yang ramai karena jarak antara 2 konsumen yang berurutan itu kalau dirata-ratakan kecil sekali. Sementara yang kedua, saya sebut sebagai waktu yang lengang begitu ya, atau antrian yang lengang karena jarak antar 2 konsumen kalau saya ukur itu jauh-jauh, sementara yang ini sedang-sedang. Nah, sehingga dalam hal ini
kedatangan pelanggan atau persisnya dia itu datangnya kapan sebetulnya tidak terlalu penting. Jadi arrival time-nya itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting, yang sudah Anda pelajari pada saat belajar OR2 di antrian itu, adalah yang disebut sebagai inter-arrival times atau IAT. Ya. Jadi di sini arrival times-nya itu ya tidak memberikan makna apa-apa sebetulnya kalau secara statistik ya. Yang memberikan maknanya adalah yang disebut sebagai inter-arrival times. Inilah merupakan konsep yang sangat penting. Nah, di sini kemudian ya, karena saya sampaikan bahwa di dalam TI ini Anda tidak bisa hanya berangkat dari curiosity, tetap saja kita harus menjawab ya permasalahannya itu apa, maka memahami sistemnya itu menjadi penting. Nah, di sini tadi saya sampaikan. Jadi, ya, kalau kita lihat dari data begitu ya, nanti dari 100 data yang sebentar lagi akan saya tunjukkan dengan Microsoft Excel, dari 100 pengamatan tersebut, dia, ya, kalau dari di sini, ini apa itu namanya? Di sini disebut sebagai inter-arrival time-nya, ya. Ini bukan arrival time, tapi inter-arrival time. Jadi dari inter-arrival time-nya tersebut, dia ada 4,23 dan 3,83. Tapi ini belum cukup ya, nanti akan kita bahas setelah kita melakukan satu pengujian yang lain ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini kalau kita lihat di sini tadi yang saya sampaikan bahwa waktu kedatangannya dia itu kapan sebetulnya tidak terlalu signifikan tingkat kepentingannya. Tapi yang lebih penting adalah Anda bisa mengukur yang disebut sebagai inter-arrival times-nya. Jadi contoh begitu ya. Kalau saya, di sini kan saya sampaikan bahwa yang kita bahas sekarang adalah sebuah kasus begitu ya, di mana simulasinya tersebut adalah simulasi yang tidak hanya probabilistik, tetapi dia juga dinamis. Nah, dinamis itu apa artinya? Seperti kalau saya ukur sebelum saya contohkan sebelumnya. Berarti kan kalau kita berbicara sebuah simulasi yang dinamis, di sini ada elemen waktu. Kalau yang sudah Anda pelajari sebelumnya di model input-output, saya tidak peduli dengan waktunya. Yang penting dalam satu horizon perencanaannya ini, ya, satu horizonnya tersebut, gitu. Di sini saya peduli. Di sini penambahan GDP-nya berapa, misalnya, ya. Kalau kita berbicara itu dalam tempo 1 tahun ini. Tetapi kalau dalam simulasi yang sifatnya dinamis begitu ya, ini kita berbicara masalah K1, ini kita berbicara K2, ya, kita berbicara K3. Apa sebetulnya K-nya ini? Gampangnya, kalau kita sebut, ini adalah waktu kedatangan dia, ya. Kemudian ada tempat yang lain, misalnya di sini kemudian ini bulatan yang sama begitu ya, dia mulai datang di sini. Kemudian dia mulai dilayani di sini dan dia akan pergi di sini. Ini kalau saya tandai dengan yang diarsir, begitu ya. Ini yang disebut sebagai simulasi yang sifatnya dinamis, sehingga kita mendefinisikan, begitu ya. Kita mendefinisikan K-nya itu sebagai evolusi yang dia itu sifatnya diskrit. Dan nanti kalau Anda sudah masuk ke bagian simulasi kejadian diskritnya tersebut, maka kita perlu mendefinisikan yang disebut sebagai eventnya atau kejadiannya itu apa saja sebetulnya. Kalau dalam kasus ini kejadiannya sebetulnya ada beberapa. Yang pertama dia datang begitu ya, yang kedua kapan dilayani, dan yang ketiga kapan dia meninggalkan sistemnya tersebut. Cuma 3 itu saja sebetulnya ya. Nah, jadi intinya di sini apa yang disebut sebagai K, dia itu adalah evolusi waktunya. Sehingga kemudian Anda bisa mengukur begitu ya. Kalau saya punya di sini adalah K, Anda mengukur kemudian salah satu state variablesnya, misalnya di sini adalah XK, itu analog dengan misalnya adalah jumlah pelanggan begitu ya, atau jumlah orang yang sedang berada di dalam sistem. Itu adalah tujuan kita mengukurnya. Jadi kita ukur seperti yang kita berikan di kuliah pertama. Misal ada sekian, ada 2, kemudian turun menjadi 1, tetap 1 dan beberapa waktu kemudian naik menjadi 3 ya, tetap 3 kemudian turun jadi 0 dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai evolusi waktunya.
Nah, sekarang seperti yang kita sampaikan tadi ya, di sini kalau kita lihat begitu, misalnya kita mengukur dia datang kapan, inilah AK-nya, ini A1 ya. Dia jatuh di menit 0,07 ya. Kemudian yang di sini adalah A2 ya. Dia jatuh di menit 1,9. Kemudian A3 ya. Dia jatuh di menit 2,11. Ini harusnya lebih mepet ya, tapi ya sudah terlanjur saya gambar. Kemudian kalau kita lihat lagi, kemudian yang di sini, maka inilah yang disebut sebagai BK atau inter arrival times-nya. Ini B2 ya. B2-nya adalah kita lihat sebesar 1,84. Di sini A1 khusus untuk B1 dapat Anda anggap sama dengan A1. Karena dia belum ada kejadian ya. Yaitu di situ sama dengan 0,07. Yang di sini berarti otomatis dia adalah B3 jaraknya. Berarti di sini adalah 0,20. Nah, itu adalah kemudian kita lihat ya. Di sini kita kumpulkan bahwa nilainya demikian. Sehingga kalau kita lihat Excel-nya, ini adalah waktu kedatangannya ya. Ini bukan IA ya, disebutnya di sini maaf, ini kita sebut sebagai bukan inter arrival tapi adalah arrival times-nya ya. Jadi dia kapan dia datang. Kapan dia datangnya tersebut. Kemudian kalau kita lihat begitu ya. Di sini kalau begitu akan saya ubah juga supaya tidak salah begitu. Di sini bukan IA tetapi adalah arrival. Ya. Kemudian kalau kita lihat ini random number sudah tepat ya. Nah, di sini saya sampaikan, ini kalau kita hanya mengukur dari arrival time-nya sebetulnya hanya memberikan sedikit sekali informasi. Ya, tetapi yang perlu kita ukur sebetulnya adalah inter arrival times-nya. Jadi kalau dalam Excel begitu ya. Kalau dalam Excel di sini kita perlu sebutkan bahwa kita bisa menggunakan formula ya, bahwa yang disebut sebagai inter arrival times-nya ya berarti selisih antara konsumen yang ke K begitu dengan konsumen K-1 ya. Berarti kalau kita lihat 0,2 ini berarti adalah selisih antara yang 3 dan 2. Di sini adalah selisih antara yang 5 dan 4 dan seterusnya. Sehingga kalau dari sini kita bisa mendapatkan 4,23 dan 3,83. Atau kalau misalnya saya tuliskan begitu ya. Kalau misalnya saya tuliskan di sini BK itu ya. Di sini kalau saya tuliskan di sini BK itu tidak lain ya, adalah AK dikurangi A K-1 ya. K-nya K kecil ya, dimana B itu adalah inter arrival times, kemudian A itu adalah arrival time. Jadi di sini Anda bisa juga menggambarkan B-nya itu dalam vektor tentu saja, dimana dia anggotanya adalah skalar yang pertama B1, B2 sampai dengan B yang ke N. Dalam kasus kita adalah N-nya 100 ya. Begitu pula A juga bisa kita gambarkan dalam vektor, dimana anggotanya adalah skalar A1, A2 dan seterusnya sampai dengan A yang ke N. Oke? Nah, sekarang kalau kita lihat lagi ya, di sini kalau kita lihat lagi, di sini kita sudah punya bahwa rata-ratanya itu sebesar 4,23, kemudian standar deviasinya itu sebesar 3,83. Nah, tapi kemudian kita masih belum bisa menjawab bagaimana kemudian merepresentasikan ya, bagaimana merepresentasikan perilaku acak ini ke dalam sebuah sebuah dataset yang lain begitu, dimana tadi kita diminta ada 10 dataset. Ini 4,23, ini 3,83 standar deviasinya. Nah, kemudian bagaimana caranya ya? Nah, di sini Anda perlu kemudian mengingat-ingat lagi kuliah statistika dan juga probabilitas ya, yang disebut sebagai di sini yang satu konsep gitu ya, yang sangat penting yang akan sering kita pakai yang disebut sebagai sampling distribution ya. Oke, ternyata ini tidak enak pensilnya, saya ganti lagi. Saya coba pakai yang ini ya.
Kalau Anda lihat sebetulnya sampling distribution itu apa? Ya, jadi kalau saya mengambil sampel, apa distribusinya? Anda menjawab distribusinya normal, begitu ya. Anda menjawab distribusinya T, distribusinya chi-square. Salah. Kalau diberikan sebuah sampel, tentu saja distribusinya itu adalah distribusi statistik sampel. Itu jawaban yang tepat. Ya. Nah, apa kemudian distribusi statistik sampel tersebut? Kalau misalnya di sini Anda punya data, ya, data pengamatan, pengamatan itu katakanlah ya boleh ini tidak tunggal ya, katakanlah isinya 3, 5 dan seterusnya. Dia pasti punya X bar 1 ya. Dia pasti punya S1 atau standar deviasi 1 dan dia punya N1 ya. Kemudian ada data yang kedua. Di sini kita punya X bar 2, kita punya S2, kita punya N2 ya. Di sini kita punya yang disebut sebagai X bar 3, kita punya S3, kita punya N3. Kalau di sini kita kumpulkan, maka kita akan punya beberapa X bar kan. Jadi X bar 1 gitu ya. Kemudian X bar 2 dan seterusnya sampai dengan X bar yang ke N ya. Sehingga Anda akan mendapatkan rata-ratanya dari beberapa X bar ini kita sebut sebagai X double bar ya. Karena di sini dia berasal dari sebuah pengamatan yang acak, maka pasti setiap X barnya ini dia merupakan variabel random. Nah, sehingga dia akan membentuk distribusi statistiknya tersebut ya. Nah, tapi lagi-lagi apa sebetulnya distribusi statistik? Dan di sini tentu saja ada distribusi statistik simpangan juga ya. Di mana ini S1, S2 sampai Sn. Ya, di sini kalau di sini Anda juga akan mendapatkan nilai kompositnya. Nah, apa yang disebut sebagai distribusi statistik? Jadi, tentu Anda tahu bahwa kalau yang bentuknya seperti ini adalah distribusi normal, ya. Kalau yang bentuknya seperti ini, ya, rata, begitu kita sebut sebagai distribusi uniform. Kemudian, kalau yang bentuknya seperti ini, ya, ini kita sebut sebagai distribusi eksponensial. Dimana ingat, yang disebut X ini adalah variabel random. Yang disebut Y bukan probabilitas tentu saja. Sumbu Y adalah fungsi densitas dari variabel random tersebut. Atau fungsi probabilitas densitasnya itu. Ya. Kalau kita mengukur probabilitas ya berarti ada di luasnya tersebut. Ya. Nah, apa yang disebut sebagai apa tuh namanya? Kejadian acak tersebut ya. Tidak lain kalau kita lihat, kalau kita amati ya. Misalnya kita berbicara distribusi normal ya. Kita bandingkan dengan distribusi eksponensial. Apa sih sebetulnya representasinya? Representasinya artinya kalau ini kita berbicara ini adalah variabel random begitu ya. Yang di sini adalah fungsi densitas dari variabel randomnya tersebut. Maka variabel random yang paling sering terjadi adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Makanya ini disebut adalah kondisi yang normal. Karena kenapa? Kalau kita ambil yang saya arsir ini kan adalah nilai yang ekstrim, ya. Ekstrim kiri sedikit yang nilainya kecil dan begitu pula ekstrim kanan yang nilainya besar. Ini jarang terjadi di dalam sebuah kejadian acak. Yang sering terjadi adalah yang di tengah-tengah. Ya. Kemudian kalau kita berbicara distribusi eksponensial, justru ini berlawanan. Ya. Dimana kalau distribusi normal, di sini adalah variabel randomnya dari minus tak hingga sampai dengan plus tak hingga. Kalau distribusi eksponensial, variabel randomnya adalah dari 0 sampai dengan plus tak hingga. Kalau distribusi eksponensial, justru yang terjadi adalah nilai yang kecil-kecil, yang banyak sekali terjadi. Sementara setelahnya dia justru jarang, adalah 0, ya, atau jarang sekali terjadi kalau kita lihat probabilitasnya. Nah, artinya apa? Secara interpretasi. Secara interpretasi berarti, ya, di sini kita menunjukkan bahwa distribusi itu berbeda-beda. Ya, artinya kalau kita bertanya kemudian, kalau Anda diminta untuk menirukan variabel acak, maka nomor satu yang harus Anda jawab adalah dia itu distribusi statistik sampelnya apa?
Ya, atau distribusi teoretisnya apa? Berarti adalah pertanyaan tadi kita menirukan variabel acak sama dengan di sini menirukan distribusinya. Ya, itu apa? Nah, artinya Anda di sini harus bisa, ya, Anda harus bisa menguji distribusinya tersebut. Apakah distribusinya kemudian normal, ya? Apakah kemudian distribusinya adalah eksponensial begitu? Nah, itu nanti yang akan coba kita jawab di dalam kuliah ini. Ya, jadi nomor satu adalah kalau Anda diberikan sebuah data acak begitu, maka supaya bisa menirukan perilaku acaknya tersebut, Anda harus menjawab dia distribusinya apa. Apakah normal begitu ya? Apakah eksponensial atau mungkin bahkan yang lain. Nah, itu adalah salah satu kunci untuk menjawabnya karena tadi perilakunya beda. Kalau normal yang sering terjadi begitu ya. Kalau yang sering terjadi berarti di sini dia adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Kalau eksponensial yang sering terjadi berarti adalah nilai yang dari 0 sampai pokoknya variabel random yang nilainya kecil ya. Kalau variabel random yang nilainya besar di mana dia menuju tak hingga itu adalah dia semakin jarang terjadi kalau kita lihat secara probabilitasnya tersebut ya. Jadi saya harap ini dapat dipahami. Mengenai apa interpretasi normal ya coba Anda pikirkan supaya tidak saya saja yang menjelaskan. Nanti akan kita bahas di slide yang setelahnya juga. Ya. Untuk melakukan pengujian distribusi tersebut, maka Anda sudah belajar di dalam kuliah statistika industri ya. Jadi tadi saya ulang ya bahwa distribusinya itu berbeda ya berarti sama dengan perilaku acak yang berbeda. Nah, bagaimana sekarang kemudian kita menguji sebuah distribusi itu adalah apa gitu ya. Di sini kalau Anda lihat di sini kita satu punya tools gitu yang cukup powerful itu yang disebut sebagai pengujian goodness of fit atau GOF ya. Nah, bagaimana kemudian cara kita menguji GOF-nya tersebut? Ini akan coba saya paparkan formulanya terlebih dahulu, kemudian akan saya jelaskan konsepnya dan kemudian kita praktik ya supaya kita lengkap. Yang pertama Anda harus ya nomor satu sebetulnya kalau di dalam statistika begitu ya, kalau Anda ingin tahu distribusinya itu apa, grafik apa yang harus Anda buat? Tentu saja jawabannya adalah histogram. Ini kan bisa kita representasikan dengan histogram. Ya, ini adalah histogramnya, luasnya sekian, begitu tingginya begini, ya. Ini tidak lain adalah histogram. Ini juga bisa kita representasikan sebagai histogramnya. Ya, dimana kalau kelas-kelas yang kecil nilainya itu semakin kecil. Jadi nomor satu di sini di langkah yang pertama tidak di langkah yang pertama dan kedua itu tidak lain Anda membuat yang disebut sebagai histogramnya tadi, ya. Di sini kalau kita lihat yang pertama bagaimana cara menentukan histogramnya tersebut. Nomor satu Anda harus mengetahui ada berapa kelas yang ada di dalam distribusi Anda tersebut. Di mana jumlah kelasnya, ya? Di mana jumlah kelasnya di sini bisa kita indikasikan dengan formula di mana dia adalah pembulatan ke bawah 1 ditambah 3,3 logaritma N. N adalah jumlah data, ya. Berarti di sini sekarang kita memberikan indeks kelasnya itu adalah J, ya. Berarti 1, 2 sampai kelas ke K, ya. Nah, kemudian panjang dari setiap kelas itu kan adalah setara. Di mana dia panjang setiap kelasnya itu ditentukan dari adalah data maksimum kita kurangi dengan data minimum. Kemudian di sini kita bagi dengan jumlah kelasnya tersebut yang ada, ya. Nah, kemudian untuk setiap kelas tersebut yang perlu Anda lakukan adalah menentukan jumlah frekuensi dari kelas tersebut. Jadi artinya datanya itu masuk ke mana, ya. Inilah yang kita sebut sebagai observe frekuensi, ya. Oke. Mungkin supaya tadi sudah saya jelaskan secara konseptual, kemudian kita coba lihat kalau praktiknya di dalam Microsoft Excel seperti apa, ya. Jadi kalau kita lihat kita sudah membuat di sini sekarang kita ingin mengukur begitu ya, apakah apakah kemudian di sini
distribusi waktu antar kedatangan atau inter-arrival times-nya tersebut mengikuti distribusi eksponensial. Dan ini merupakan satu hal yang penting. Dari mana Anda punya dugaan bahwa dia distribusinya eksponensial? Nah, kita lihat dulu, ya. Yang pertama, kita coba ukur bahwa n-nya adalah 100, begitu ya. Kemudian k-nya, ini adalah pembulatan ke bawah, 1 plus 3,3 log n. Di sini kita tahu panjang kelasnya, ya, berarti dia sama dengan maksimum, begitu. Adalah berapa yang panjang kelasnya ini adalah 1,81, maksudnya adalah data maksimum, kita kurangi dengan data minimum, kita bagi dengan jumlah kelasnya itu, ya. Kemudian di sini maka Anda membuat ada 7 kelas, kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Kita lihat ini LB adalah lower bound untuk kelas ke J, UB adalah upper bound untuk kelas ke J, ya. Kalau kita lihat sekarang, ya, di sini kita punya bahwa ini lower bound dari kelas ke 1 tentu saja adalah sama dengan data minimum, ya. Sementara upper bound dari kelas ke terakhir, kelas ke-7 adalah sama dengan data maksimum. Di setiapnya Anda dapat membuat di sini bahwa nilainya sama dengan ya ditambah panjang kelasnya, ya. Ini sangat mudah. Nah, sekarang bagaimana Anda menghitung jumlah observe frekuensinya tersebut? Nah, di sini caranya tentu saja Anda bisa melakukan assignment, ya. Jika nilai dari inter-arrival times-nya tersebut lebih besar dari batas bawah kelas yang bersangkutan, maka dia masuk ke situ. Jika dia lebih besar dari yang ini, masuk ke sini. Lebih besar dari 7,3 masuk kelas ke-5, lebih besar dari 5,49 seterusnya, begitu terus, ya. Di sini saya rasa formulanya sangat mendasar, begitu. Nah, kemudian kalau sudah Anda drag begitu, Anda tinggal count if, ya. Count if dia kemudian dari range ini dia ada jumlahnya berapa saja. Nah, di sini formula Anda betul begitu, ya. Kalau Anda jumlahkan dia tentu saja akan sama dengan n, ya. Nah, kemudian sebelum kita membahas yang lain-lain, kita sekarang masih berada pada step yang kedua ini, ya. Pada step yang kedua ini Anda lihat yang saya sebut sebagai OI, ya. OI di sini adalah observe frequency, ya. Di sini kita punya observe frekuensinya. Kita lihat begitu. Di sini yang berwarna biru. Nah, mengapa kemudian saya punya dugaan bahwa dia distribusinya eksponensial? Anda lihat, ya, seperti yang saya sampaikan tadi, yang terbanyak adalah variabel random yang nilainya kecil. Nilai kecil itu kan berarti kan direpresentasikan dengan kelas ke-1 dan kelas ke-2, kan? Kalau kita lihat kelas ke-1 dan kelas ke-2 karena memang dia rentangnya adalah 0,07 dan 3,68 sampai 3,68. Artinya apa? Dia yang waktu antar kedatangannya kecil. Apa makna dari waktu antar kedatangan yang kecil tersebut, ya? Artinya berarti kalau saya ada pelanggan begitu, ya, maka pelanggan yang berikutnya itu akan datang beberapa saat saja setelah saya. Artinya jaraknya itu tidak terlalu jauh antara pelanggan yang satu dengan pelanggan yang lain, ya. Jadi kan kita kan berbicara inter-arrival times. Ingat, ini tuh bukan distribusi arrival times, tetapi adalah distribusi dari inter-arrival times-nya tersebut, ya. Jadi di sini wajar kalau saya punya dugaan bahwa dia distribusinya eksponensial. Kalau Anda bilang bahwa Anda menduga bahwa dia adalah distribusi yang normal, Anda aneh, begitu, ya. Artinya Anda tidak paham bentuk dari distribusinya tersebut. Nah, oke. Nah, itu kemudian langkah kedua, jadi saya rasa sangat jelas begitu, ya, bahwa di sini kemudian Anda sudah begitu, ya, sudah menjawab begitu bahwa dia OI-nya sekian dan Anda punya dugaan bahwa dia distribusinya eksponensial. Oke? OJ, ya, bukan OI. Yang berikutnya adalah, ya, di sini kita kemudian kalau kita punya yang disebut sebagai observe frequency, yang berikutnya Anda akan menentukan yang disebut sebagai expected frequency, ya, atau frekuensi harapan. Itu seperti apa, ya? Frekuensi harapan didefinisikan sebagai F besar J itu adalah probabilitas, begitu, ya. Probabilitas dari setiap kelasnya tersebut. Nah, coba saya jelaskan secara konseptual terlebih dahulu. Ini, oke. Sekarang saya punya, ya, di sini
Ini adalah distribusi eksponensial. Dengan cara apa? Jadi kan kita membutuhkan parameternya, ya. Parameternya tersebut kita punya di situ. Misalnya dia adalah B, beta begitu ya. Kalau misalnya saya loncat ke sini, ya. Ini adalah fungsi PDF dari distribusi eksponensial tersebut begitu ya. PDF-nya berarti di sini kita punya 1 per beta E dan seterusnya. Artinya kalau saya mengukur begitu ya, saya ingin tahu katakanlah ini adalah K1 ya. K sama dengan 1 atau kelas pertama, maka dia tidak lain adalah integrasi kan? Integrasi dari 1 per beta kemudian E di sini X per beta ya. Itu adalah fungsi integrasinya tersebut. Nah, itulah yang disebut sebagai probabilitasnya atau expected frekuensinya tersebut. Ya, berarti di sini expected frekuensinya itu tidak lain ya. Tidak lain di sini tentu saja sama dengan probabilitas yang ada di sini dikalikan dengan jumlah data. Ya, dikalikan dengan n. Mengapa harus dikalikan dengan n-nya tersebut? Nanti Anda akan melihat relasinya pada saat kita membahas hasil perhitungannya, ya. Nah, di situ adalah berarti kita mengetahui mengapa di sini kemudian ya tidak lain adalah yang disebut sebagai expected frekuensinya adalah berapa probabilitasnya, ya. Berapa probabilitasnya, kemudian di sini Anda kalikan dengan n-nya tadi. N adalah total dari jumlah data. Sebetulnya mudah sekali, ya. Karena kalau Anda menjumlahkan di sini F dari kelas 1 ditambah F dari kelas 2 ya, dan seterusnya sampai dengan F kelas ke-7, itu kan probabilitasnya sama dengan 1. Ya. Kalau Anda kalikan dengan n, maka dia akan sama dengan n, betul kan? Sementara kalau Anda menambah, ini kan sama dengan total atau sigma dari EI. Nah, padahal tadi sigma dari OI atau observe frekuensinya itu sama dengan O1 ditambah O2 sampai dengan O7, itu kan juga sama dengan N. Apa buktinya? Tadi saya tambahkan di sini, ya. Di sini adalah O1 ditambah O2 ya, sampai dengan O7 jumlahnya adalah 100. Maka kata kuncinya adalah E1, E2 dan seterusnya sampai dengan E7 kalau dijumlahkan juga harus sama dengan 100. Itu sudah merupakan ketentuan yang sangat pasti ya. Jadi kira-kira dasar berpikirnya begitu supaya Anda bisa memahami dengan baik ya. Nah, jadi di sini saya sampaikan tadi Anda perlu mengukur probabilitas dari setiap kelas tersebut ya. Probabilitas kelasnya tersebut. Jadi kemudian kalau kita bandingkan lagi, ini adalah katakanlah yang di sini adalah EI. Nah, kemudian Anda akan bandingkan ya antara EI-nya tersebut dengan yang di sini yang disebut sebagai OI-nya ya. Secara logika, kalau di dalam setiap kelas, ini saya ulang lagi ya, sangat penting. Secara logika, kalau di dalam setiap kelas nilai dari OI tersebut berdekatan dengan EI-nya tersebut, maka kan Anda bisa bilang bahwa datanya tersebut mengikuti distribusi yang Anda duga tersebut. Dalam hal ini berarti dugaannya kan adalah distribusi eksponensial. Berarti kalau dalam setiap kelas begitu ya, OI-nya mepet dengan EI-nya, maka dia mengikuti distribusi eksponensial. Kalau tidak berarti ya tidak, ya. Nah, bagaimana kemudian tadi ya, EI itu kan tidak lain, tadi kita sudah bahas bahwa dia adalah ya, bahwa dia adalah kalau kita lihat probabilitasnya ya, kita kalikan dengan n-nya. Karena kalau dijumlahkan total kan akan sama dengan jumlah datanya tersebut, yaitu 100 ya. Bagaimana cara mengukurnya? Kalau kita lihat di sini ya, ini adalah fungsi densitas dari probabilitasnya tersebut ya. Ini adalah fungsi densitas dari probabilitasnya tersebut. Di sini kalau kita lihat dia adalah fungsi densitasnya, ini adalah fungsi kumulatifnya sama dengan 1 dikurangi E X per beta. Anda bisa mencari probabilitas yang ada di sini ya. Kalau yang ada di sini itu tidak lain adalah pengurangan probabilitas yang ada di lower bound dengan probabilitas yang ada di upper bound ya. Kemudian kalau yang di sini tidak lain adalah perkalian
adalah perkalian antara probabilitasnya yang ada di setiap kelasnya tersebut dikalikan dengan jumlah datanya. Tapi bagaimana katakanlah Anda mencari probabilitas untuk upper bound yang pertama ini, ya. Kalau yang ada di sini, kemudian di sini kita bisa tuliskan begitu ya, bahwa probabilitasnya kalau yang 0,358 itu tidak lain, kita bisa mengikuti yang ini. Berarti kan ini adalah CDF. Ingat, ini adalah titik-titiknya. Ini adalah hasil integrasinya. Ya, Anda jangan bingung. Kalau Anda bingung yang bagian ini, silahkan refer ke kuliah statistika industri. Berarti di sini adalah 1 minus gitu eksponen begitu ya. X-nya berarti kan sama dengan upper bound-nya. Kita bagi dengan betanya ya. Betanya adalah 4,23. Nah, ini adalah kalau kita lihat begitu. Oke, maaf terjadi kesalahan ini, ada salah formula ya. Seharusnya yang benar di sini ada negatifnya ya. Jadi di sini adalah fungsi densitasnya adalah 1 per beta E pangkat min X per beta, begitu pula CDF-nya atau cumulative distribution function-nya juga 1 dikurangi E X min beta. Jadi artinya kalau di sini 0,358 ini dapat Anda peroleh begitu ya, 1 min eksponen begitu min X, X-nya tidak lain adalah 1,88 per beta. Ya. Di sini adalah 0,358 sama ya. Nah, tapi di sini bisa Anda juga ya, Anda bisa juga ini kan kalau Anda mau cari secara manual boleh-boleh saja. Artinya kalau misalnya Anda tarik ke bawah begitu ya. Di sini 0,38, ini adalah 0,581, ini kan sama kan ya. Kemudian 0,727 dan sama dan seterusnya. Nah, yang perlu Anda perhatikan baik-baik di sini ada dua hal begitu yang saya berikan tanda berwarna merah ini ya. Kalau di sini mengapa kita set dia sama dengan 0, mengapa kita set sama dengan 1 ya. Kalau kita perhatikan tentu di situ ada alasannya ya mengapa kita lakukan demikian. Kalau kita lihat ya di sini untuk yang pertama kalau dia sama dengan 0 kan memang dia tidak ada probabilitasnya kalau yang di sini. Kan memang yang ke kiri dia kosong ya. Sedangkan kalau yang di paling besar itu kan sebetulnya sama dengan plus tak hingganya. Dia sama dengan plus tak hingganya. Jadi dia ada di sini begitu ya. Berapa luas yang ada di sebelah kiri dia? Pasti luas yang ada di sebelah kiri dia itu tidak lain adalah sama dengan 1, sama dengan luas keseluruhan area di bawah grafiknya. Maka untuk dua yang ini itulah alasan kita mengapa diberikan begitu ya. Mengapa diberikan nilainya 0 dan 1. Nah, tapi kemudian kita tentu saja bisa memakai formula yang ada di dalam Excel ya. Kita bisa menggunakan fungsi expondisnya ya. Di sini kita bisa menggunakan fungsi expondisnya. Dia sama dengan apa? Dia sama dengan nilai dari X-nya, nilai dari lower bound atau dari upper bound-nya. Kemudian di sini yang agak tricky begitu ya. Kalau di Excel dia tidak menggunakan rataan dari distribusi eksponensialnya tersebut, tapi dia menggunakan nilai rate parameternya tadi. Kalau rataan itu adalah berapa rata-rata yang akan datang begitu ya, berapa rata-rata yang akan waktu antar kedatangannya tersebut. Sedangkan kalau kita berbicara rate-nya itu adalah jumlahnya ya. Kita berbicara rate-nya adalah berbicara jumlahnya. Kita kalau ini dalam menit, ini dalam satuan orang ya. Ini adalah merupakan konsep yang berbeda. Maka di sini sudah pasti nilai dari rate-nya tersebut ya. Nilai dari rate-nya tersebut tidak lain adalah 1 per beta. Nah, kalau kita memasukkan dengan formula yang demikian, Anda bisa lihat bahwa 0,358 sama, 0,582 ini juga sama, 0,727 juga sama. Saya sarankan menggunakan formulanya tersebut supaya lebih mudah ya. Nah, di sini kemudian kita sudah selesai sampai dengan langkah ketiga begitu. Anda sudah mendapatkan yang biru itu kemudian observed frequency, kemudian yang berwarna orange itu adalah expected frequency. Nah, sekarang kemudian apa kemudian langkah selanjutnya? Kita akan pelajari di segmen yang kedua.